kedaerahan itu pada saat itu bertumpu pada pemimpin saja. Jadi one man show. Kalau rajanya meninggal, ya udah rakyatnya jadi ya mudah untuk dijajah seperti itu. Tapi kalau sekarang ya dengan suatu sistem demokrasi bahwa kalau pemimpin satu meninggal ya diganti dengan yang lainnya di bawahnya gitu ya. Kemudian perlawanan bertumpu pada karisma pemimpin. Jadi kalau kalian tahu pada zaman Majapahit itu terkenal apa? Yang Sumpah Palapa. Universitas di Jogja. Oh, Gajah Mada. Ya Gajah Mada ya. Itu pada zaman dulu itu luar biasa. Tapi setelah itu mulai menurun. Artinya apa? Jika pemimpin tewas atau tertangkap, maka perlawanan akan berhenti. Dia tidak ada yang mungkin, jadi semua jadi stuck. Kalau dalam suatu sistem pemerintahan modern tidak seperti itu, ataupun yang sudah bersekolah, ya kalau misalnya nggak ada, kan esa hilang, dua tenggelam, satu mati tunggu 1000. Dan setelah abad ke-20, perjuangan dipimpin oleh golongan terpelajar atau cendekiawan. Banyak pada saat itu negara-negara Belanda itu menyekolahkan anak-anak yang pinter ya. Orang Indonesia dikirim disekolahkan ke Belanda. Boleh kalian beri contoh apa itu? Siapa gitu yang menjadi tokoh nasional yang sekolahnya di Belanda di sekolah itu ya? Muhammad Hatta yang menjadi wakil presiden. Ya. Jadi tujuannya pada saat itu penjajah Belanda itu ini agar nanti banyak orang-orang yang di Indonesia yang sudah terpelajar, pinter, kemudian bekerja di tapi rupanya di sana terus berpikir, oh iya, namanya orang terpelajar ya, kalau kalian semua di sana berpikir, kenapa tidak menjadi Indonesia itu menjadi negara yang berbeda. Mereka berpikir satu seperti itu. Kemudian pemberian kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan di sekolah Belanda tadi yang saya ceritakan dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah, malah justru melahirkan golongan cendekiawan yang kemudian memimpin perjuangan melawan Belanda. Dalam hal ini seperti tadi saya katakan, mereka adalah Sutomo, Suwardi Suryo-Ningrat, Soekarno, Muhammad Hatta, Sahrir dan lain-lainnya. Karena perjuangan melalui organisasi modern menerapkan sistem kaderisasi, ya. Maka meski pemimpin tertangkap dan penjara, perlawanan tetap berlanjut. Seperti itu. Lanjut, kita ke melalui perlawanan fisik. Jadi sebelum abad ke-20, perjuangan yang berbentuk perlawanan fisik melalui peperangan, pertempuran secara frontal dan menimbulkan banyak korban pada kedua belah pihak. Ya, kalau perlawanan kan jelas pasti korban dari dua belah pihak. Tapi sesudah abad ke-20, perjuangan itu melalui organisasi pergerakan nasional. Ya, kalau sekarang itu mungkin kayak partai politik gitu ya. Jadi mereka melakukan suatu perjuangan dengan pergerakan nasional. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu pusat perlawanan. Pada abad ke-20 itu perlawanan berpusat di desa-desa atau di pedalaman karena kota-kota yang merupakan pusat perniagaan dikuasai oleh Belanda dan didirikan benteng. Ya. Jadi dulu kalau penjajah itu ya tinggalnya di kota, nggak mau di desa. Kemudian perlawanannya masyarakat daerah itu ya di desa-desa sehingga tidak mengenal seperti itu. Setelah abad ke-20 perjuangan terdapat di kota-kota. Organisasi pergerakan yang berkerumungan di kota-kota besar melakukan kritik, agitasi massa, dan menentang berbagai kebijakan kolonial Belanda. Jadi setelah modern, banyak para cendekiawan, maka peta politiknya menjadi berubah bahwa perlawanannya ada di kota-kota. Kita lanjut ke setelah abad 20, yaitu adanya kebangkitan nasional. Tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Praina tadi adanya Budi Utomo ya. Jadi adanya kebangkitan nasional. Dengan kebangkitan dunia timur pada abad ke-20 di panggung politik internasional, tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri ya. Seperti Filipina, kemudian dipelopori oleh Yusuf Rizal dan kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia. Indonesia diwakili dengan berdirinya Budi Utomo, yang tadi dikatakan, yang dipelopori oleh siapa?
Dr. Faidin Sudirohusodo yang kemudian berubah menjadi Islam. Ya, ada lagi kemudian munculnya Indische Party yang dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Doris Becker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryonetra. Dan sejak semula partai ini menunjukkan keradikalannya sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya dibuang keluar negeri. Ya seperti sekarang ini. Kan dulu ada partai-partai yang agak radikal ya. Kemudian terus ya oleh masyarakat tidak laku ya. Akhirnya ya tereliminasi sendiri. Ya, dalam situasi yang menguncangkan itu muncullah PNI tahun 2007 yang dipimpin oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono dan tokoh yang lainnya. Kemudian mulailah kini perjuangan nasional Indonesia dititik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Jadi pada saat itu ya tujuan utamanya adalah Indonesia merdeka. Ya, kita lanjut ke PNI dibubarkan oleh para pengikutnya pada saat itu dan diganti dengan Partai Indonesia atau Indische atau Partai Indonesia. Golongan Demokrat antara Muhammad Hatta, Syahrir mendirikan PNI baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Kita lanjut kepada tahun 1928 Indonesia ada apa pada saat itu? Sumpah Pemuda. Ada Sumpah Pemuda ya. Ya, disitulah mulai pergerakan para pemuda Indonesia untuk betul-betul mendapatkan suatu kemerdekaan. Ada yang tahu? Coba silakan tunjuk tangan isi daripada Sumpah Pemuda. Ayo, yang ini nanti saya kasih poin lebih. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Ya. Yang berurutan ya, yang berurutan. Ayo. Ada yang bisa? Ya, yang keras. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, itulah yang betul ya. Namanya siapa Mas? Muhammad Yani Pak. Dari Elektro Pak. Elektro ya. Oke. Ya, itu adalah jadi tanah air satu, berbangsa satu dan berbangsa satu. Kita lanjut kepada Sumpah Pemuda itu sendiri ya. Tadi udah kita sebutkan. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, sikap baik Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia dan untuk menutupi maksud dan tujuan yang sangat merugikan bangsa Indonesia akhirnya diketahui oleh bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu ingin ya, memerdekakan dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka melakukan penjajahan juga. Hal tersebut menyebabkan munculnya perlawanan terhadap pendudukan Jepang yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan bentuk perlawanan yang macam-macam. Ya. Berbagai golongan masyarakat yang melawan Jepang antara lain adalah siapa lagi itu? Golongan pangkat praja dan para pegawai, para santri dan alim ulama, golongan sosialis, golongan Syahrir, ada golongan komunis, golongan Sarifudin, golongan pemuda Menteng, ya, nasionalis dan perkumpulan pelajar. Ya, kemudian bentuk-bentuk perjuangan melawan Jepang apa saja? Coba. Perjuangan melalui demokrasi, memanfaatkan gerakan moral, kemudian memanfaatkan barisan kelompok dan memanfaatkan Oke, lanjut pergerakan melalui gerakan bawah tanah atau non kooperasi. Apalagi gerakan kelompok Sultan Syahrir, Menteng dan golongan Kaisur. Perlawanan secara bersenjata. Ya, dan yang terakhir adalah pemberontakan peta di Blitar ya. Ya, kesimpulannya coba kalian bacakan. Kalau saja sejarah adalah jauh lebih
Karena apa? Agar kita bisa mengingat-ingat masa-masa yang akan datang. Baiklah, materi kali ini itu saja dulu. Kemudian saya akan memberikan tugas kepada kalian di grup ya. Nanti malam dikerjakan atau besok boleh. Seperti biasanya. Itu mas. Ya. Oke, dan saya kirimkan. Ya, biar saya sudah beberapa kali ini ya. Artinya apa? Bahwa materi kuliah di IPU ini banyak dilihat oleh mahasiswa lain dan digunakan untuk kuliah dia. Gitu. Artinya berarti itu sudah cukup bagus. Ya. Sekarang apa? Akreditasinya B. Ya? Ya, berarti luar biasa bagus. Ada lagi yang akan ditanyakan terkait dengan materi kuliah malam ini? Kalau misalnya tidak ada, pas banget jam 19.48. Dengan demikian materi kuliah malam ini saya tutup. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.